Halo, aku Adinda Rizky Fajri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret tahun 2020. Di video kali ini, aku akan membahas tentang etika profesi. Apa itu etika, dan kenapa kita harus beretika, dan masih banyak lagi hal yang akan aku bahas di video ini, jadi jangan lupa tonton sampai habis ya. Apa itu etika? Etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat, dan juga digambarkan sebagai filsafat moral. Istilah etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang dapat berarti kebiasaan, karakter, atau disposisi. Terus kenapa sih kita harus beretika? Nah, konteks etika dalam hal ini adalah etika profesi ya teman-teman. Jadi, etika nggak cuma etika bermasyarakat, tapi ada juga etika profesi. Di setiap profesi, biasanya terdapat kode etik profesinya masing-masing. Lalu apa tujuan dan manfaat dari adanya kode etik atau etika profesi? Dalam bekerja atau menjadi seorang profesional, tentunya dibutuhkan etos kerja yang berbeda dengan saat kita menjadi mahasiswa. Tujuan etika profesi di sini adalah agar tercipta profesionalisme dalam dunia kerja dan sistem kerja yang baik antar pihak yang terlibat. Etika profesi juga menjadi kontrol sosial dan sebagai self-regulations agar profesional punya batasan-batasan untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang akan merugikan banyak pihak. Kebayang nggak sih kalau nggak ada etika profesi, lingkungan dan budaya kerja kita pasti bakal kacau dan nggak tertib kan? Demi terwujudnya etika kerja yang baik, etika profesi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Yang kedua, prinsip otonomi atau kebebasan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dan yang keempat, prinsip integritas moral. Mengenai cita-cita, sejujurnya saya juga masih bingung profesi apa yang akan saya ambil di masa depan nanti. Apakah saya akan menjadi seorang advokat, hakim, jaksa, atau mungkin dosen di bidang hukum? Tidak ada yang tahu tentunya. Tapi untuk sekarang, saya lebih cenderung untuk memilih profesi advokat sebagai karir saya ke depannya. Masalah dan tantangan apa saja yang biasanya muncul saat menjadi seorang advokat? Masalah yang terjadi biasanya terdapat penyalahgunaan kekuasaan profesi. Dalam beberapa kasus, terdapat advokat yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam memperjuangkan keadilan karena berbagai faktor. Kemudian, minimnya kualitas pengetahuan bidang hukum. Karena hukum merupakan ilmu humaniora yang dinamis, maka seorang advokat harus senantiasa up to date mengenai isu hukum atau regulasi guna penyelesaian kasus dengan tepat. Seorang advokat juga dituntut untuk menguasai segala bidang hukum, dari bidang hukum ekonomi, internasional, pidana, perdata, ataupun yang lainnya. Kemudian, minimnya integritas dan disiplin diri dari seorang advokat biasanya terjadi karena konflik kepentingan, kebutuhan, dan hal lainnya. Banyak sekali kita lihat kasus-kasus advokat atau pengacara yang terlibat kasus suap. Lalu, sebagai generasi muda, kita bisa apa? Generasi muda sebagai harapan kemajuan bangsa harus memupuk kebiasaan-kebiasaan baik agar saat menjadi seorang praktisi di masa depan dapat membawa manfaat bagi nusa dan bangsa. Langkah kecil yang bisa dilakukan diantaranya, kita harus belajar dengan tekun dan membiasakan disiplin diri. Kemudian juga berusaha menguatkan keimanan dan integritas sejak menjadi mahasiswa hingga menjadi seorang profesional nantinya. Kemudian kita juga bisa turut serta menyebar kebaikan dan kebenaran mulai dari lingkup kecil. Kita juga harus saling mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran moral dalam bidang profesi apapun itu. Mari saling jaga, junjung tinggi moral dan integritas. Terima kasih.